bekerja, saya tidak pernah bekerja, saya tidak pernah ngambil keputusan. Jadi semacam hidup saya menyandarkan sungguh-sungguh diri saya kepada suami saya ya. Jadi untuk segala hal suami saya yang mengambil keputusan. Hingga suatu hari, hingga suatu saat ya, ada saat suami saya yang namanya pengusaha. Kalau pengusaha kan sekalinya bangkrut habis langsung nggak ada jaringnya gitu ya. Ya itu ada beberapa keputusan kami yang salah dan keputusan salah itu menyebabkan kami bangkrut luar biasa dan kami ada dalam kemiskinan 10 tahun yang serem banget ya kayaknya Kosugi ya. Kalau kita ngulang lagi, kita kalau tiap kali cerita juga ngilu rasanya ya. Cuman semoga saya ingin berbagi barangkali ini kalau Anda lebih baik dari saya, semoga ini jadi menginspirasi Anda gitu, karena kami pun bisa bangkit dari sini. Kemudian waktu ditawarkan bisnis ini, saya sebetulnya bukan nawarinya ke saya, nawarinya ke Kosugi ya. Ya nawarinya Kosugi, terus apa yang kau lakukan waktu itu? Karena saya masih ngajar di Bimbel Ganesh Operation teman-teman ya. Jadi waktu itu hanya di titipan ke Sapang, dan saya waktu itu sibuk sekali. Saya tidak pernah mau melihat peluang ya, karena saya dikejar-kejar banyak hutang dan sebagainya. Jadi teman-teman ya, ini kesaksian saya kalau teman-teman sedang dalam keadaan down, sedang dalam keadaan mungkin merasa hidupnya ya ada di bawah sekali ya, teman-teman tetap harus melihat peluang ya, dan ini adalah salah satu peluang yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya sendiri menyesal tidak mau untuk mengambil peluang itu, tapi ya puji Tuhan ya, karena istri saya Bu Eri ini mau mengambil peluang itu. Iya, dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Karena apa? Karena kalau saya cerita ke beliau, waktu saya ambil peluang itu saya cerita ke beliau, pasti akan jadi perang dunia ketiga. Saya pasti dimarahin dan saya pun merasa minder karena saya bukan pengambil keputusan gitu. Saya nggak berani ngomong karena saat itu saya bayar listrik 82.000, saya nggak bisa. 82.000 teman-teman, sebulan bayar listrik 82.000 saya nggak bisa. Saya nggak bisa beliin susu buat anak saya. Saya sangat sulit makan gitu. Suami saya punya utang banyak banget gitu. Suami saya punya utang kurang lebih 800 jutaan gitu ya. 800 juta lebih teman-teman. 800 Hampir juta 1 M. utang. Jadi kita kalau bangun pagi sangat sulit untuk bersyukur. Tiap kali kalau bangun pagi, waduh, serem karena kita tidak tahu apa yang kita bisa lakukan. Satu, umur udah banyak ya, Kosugi ya. Umur udah banyak, udah nggak mungkin kerja lagi. Kedua, parahnya kami tidak punya tabungan, jadi kami tidak bisa survive gitu. Jadi utang anak sekolah 1,5 tahun kami nggak bisa bayar gitu. Jadi terus debt collector yang setiap hari datang ke rumah. Jadi Kosugi waktu itu tidak mau melihat peluang ini karena apa? Karena terlalu stres. Dan waktu itu teman yang prospek Kosugi yaitu Bu Isreni ngedeketin saya pikir kenapa enggak deh saya ambil peluang ini, toh saya punya anak Brandon yang saya suka marahin gara-gara minum susu ya. Coba teman-teman ada nggak yang pernah marahin anaknya minum susu gini? Ini saya pelakunya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak punya duit gitu ya. Terus dan ya saya ambil peluang ini, saya tidak yakin di situ. Cuman yang saya tahu satu, perusahaannya bagus, kedua tidak ada yang salah dengan menabung karena kehidupan mengajarkan kami miskin, kami sulit buat bangkit lagi gara-gara nggak punya tabungan. Jadi saya pikir saya ikut dah nabung gitu, hitung-hitung ikut arisan, menangnya belakangan dah, gue merem aja lah. Yang penting saya punya duit buat anak saya kuliah, that's it gitu. Dan saya nggak ngomong sama Kosugi ya, Kosugi saya nggak ngomong, dan saya melakukan itu sampai silver agency saya sembunyi. Saya nggak ngomong sama beliau karena kalau ngomong saya takut dimarahin. Saya tidak terlalu pede. Jadi, dan saya tahu pemain MLM itu beliau bukan saya. Dan di saat saya mengerjakan tiap kali juga ada saat yang kayak gini. Ini harusnya suamiku deh yang ngerjain. Harusnya suamiku deh yang ngerjain, bukan saya. Tapi saat itu saya ambil keputusan karena gini, rumah tangga ini butuh uang. Yes. Rumah tangga ini butuh uang gitu, dan Kosugi sangat sulit untuk bayar utang meskipun beliau sudah kerja sebagai waktu itu honorer ya, masih ya honorer, dan ngelesin ke sana ke sini tidak cukup untuk bertahan hidup pun kita masih setengah mati. Akhirnya saya ngerjain bisnis ini dan puji Tuhan saat saya
Tahu nggak teman-teman, saat saya bonus di 7 juta, Coach Sugi bilang gini ke saya, Ri, 7 juta diam di rumah, gue gaji. Wow, serem sekali. Tapi beliau itu adalah motivator saya, supporter saya, dan komentator saya, gitu ya. Karena saya orang yang sangat keras kepala, dan sebetulnya itu bahasa beliau untuk bilang ke saya, come on Eri, kamu bisa lebih dari itu. Dan saya menyikapinya setiap kata-kata beliau yang, ini untung orangnya ada di sini ya, setiap kata-kata beliau yang kurang nyaman, saya tetap menanggapi dengan positif karena saya pikir saya harus berubah. Jadi kalau mau ada perubahan di dalam hidup saya harus berubah dulu. Dan finally gitu, akhirnya saya sampai di posisi Gold Agency dan Coach Sugi. Saya cerita ke Coach Sugi dan Coach Sugi bisa support kami dan kami sekarang bisa bersama-sama di sini, dan ini luar biasa banget gitu ya. Kalau seumuran kita, kalau kerja udah kerja, mau kerja apa lagi, tapi dengan bisnis 3i Network kami memperoleh kebebasan finansial dan kami menikmati kebebasan waktu yang luar biasa. Sepintas itu, Pak Fran. Ya, Bu Eri dan Pak Sugi,